Ya, selamat siang. Kali ini kami akan review untuk Anda satu unit antena tuner dari Daiwa tipe CNW 727 ya. Eh, di sini untuk antena tuner ini dia modelnya tipe cross needle. Kemudian untuk penunjuknya ini cukup simpel dan jelas. Yang jelas di sini secara fungsionalitas antena tuner ini dia kita gunakan untuk menyelaraskan antara power yang keluar dari transmit kita berbanding dengan power yang berbalik seperti itu. Jadi yang kita harapkan supaya saat Anda melakukan transmit, power yang berbalik itu harusnya dia kecil ya. Dan di sini bisa dibaca dari sini antara persinggungan antara jarum forward dengan jarum reflected ini. Kita cari yang paling kecil, diusahakan di 1:1, karena jika di atas dari itu atau mencapai misalkan di 1,5 atau bahkan sampai ini di penunjuk ini menunjukkan sampai 1,5 misalkan, itu sudah tidak bagus untuk perangkat Anda. Jadi langkah bijaksananya dengan menggunakan antena tuner ini kita bisa tahu titik paling aman saat kita melakukan transmit seperti itu. Jadi ini untuk mengantisipasi supaya kondisi perangkat tidak mengalami arus balik yang sangat berlebihan. Baik, untuk antena tuner ini dia bekerja di UHF serta VHF ya, seperti yang bisa Anda lihat di sini ada selektor 430 dan 144 MHz. Selanjutnya di depan ini dia ada knob tuning, satu ini untuk transmitter dari radio Anda, kemudian ini untuk tuning untuk di antena seperti itu. Sedangkan untuk di belakang ini dia juga seperti itu, seperti yang di depan ini. Setiap ini ada colokannya untuk yang bawah untuk PL, yang atas di UHF 430 ini tipe N dia modelnya. Jadi dia perlu menggunakan adaptor lagi jika untuk melakukan koneksinya seperti itu. Cukup simpel, yang di belakang juga tidak ada yang ribet, cuman colokan aja 4 ini juga seperti itu. Selanjutnya juga ada colok DC untuk indikator lampunya. Ini dia nyala ya, ini ada lampunya warnanya kuning, orange, kuning seperti itu. Kemudian ada ground, kabel untuk koneksi ground di belakang. Baik, kemudian untuk ini power yang di handle untuk maksimalnya di UHF itu 150 watt, sedangkan untuk di VHF dia 200 watt untuk PP-nya. Selanjutnya di sini tidak lupa kita sampaikan, di sini ada selektor untuk powernya. Jika kita lepas seperti ini, dia low ini maksimal dia di rentang 20 watt. Sedangkan jika kita tekan ini tombol hijau, selektor hijau ini, dia high ini di maksimal 200 watt. Oke. Baik, mungkin kita coba langsung saja tes fungsinya. Kali ini alat bantunya adalah Yaesu FT991A. Kemudian di sini ada power meter juga kita gunakan seperti ini. Di UHF ya di 430 ya. Saat ini kita set power di 20 watt, di 20 watt ya, 20 watt.
Baik, kita undangkan di mode CW USB ya. Ini persinggungannya itu menunjukkan di 1,5. Jadi ini kita harus sesuaikan dulu. Pertama coba di sini di transmitternya. Kalaupun sudah mencapai optimalnya tapi belum sampai SWR yang aman, kita di antenanya. Nah, ini udah turun ya. Nah, kita cari yang paling rendah. Oke. Ini di 20 watt. Misalkan kita coba di power yang lebih besar, kita naikkan. Misalkan di 40 aja. 40 watt. Baik. Ya, 40 jarum tidak bergerak, SWR-nya nyender ya. Di reflected, jarum itu reflectednya tidak ini. Kalaupun ada pergerakan sedikit, kita sesuaikan aja ya. Ya, seperti itu ya. Persinggungannya cukup rendah, 1:1 seperti itu di 40 watt. Oke, selanjutnya kita pindah band, power kita kecilkan lagi untuk amannya di 20 watt. Ini juga selektornya power kita lepas, kita di 144 ya. 144, jangan lupa selektornya kita turunkan. Nah, seperti itu. Baik, di 20 watt. Dan ini juga yang di belakang kita lepas, kita pindahkan ya, jangan lupa kita pindahkan manual gitu ya. Bentar ya. Baik. Oke. Ini ya. 20 watt. Ya. Misalkan ini 20 watt, persinggungannya juga di 1,5. Nah, misalkan kita cari ya, 20 watt. Misalkan kita naikkan di 40 juga. Di 40 ya. Kalau belum nyender, kita sesuaikan lagi ya. Watt. Baik, udah kita coba di rentang power 20, kemudian di atas lagi di 40. Yang jelas bisa dioperasikan dengan baik. Jarum ini tidak ada yang macet kondisinya. Kemudian untuk knob tuningnya juga tidak ada yang terkendala juga. Bisa untuk tune dia seperti itu.
Ya, mungkin itu saja review dari kami. Untuk unitnya secara ini overall catnya masih ori, masih bagus, catnya masih bagus kondisinya. Mungkin ada beberapa ya scratch sedikit atau apa, itu wajar atas kondisi pemakaian. Kemudian untuk komponen dalam internalnya juga masih genuine asli ori, di garansi jamin seperti itu. Mungkin terus ya, semoga ini bermanfaat review dari kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih.